Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah gunung yang ketakutan saat berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mampu berdialog dengan binatang saja, mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, namun beliau juga mampu berdialog dengan gunung yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bernyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang selalu dekat dengan umatnya. Terbukti dengan seringnya beliau melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, agar lebih mengenal umatnya. Dalam perjalanan yang dilakukan kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak salah satu sahabatnya yang bernama Uqail bin Abi Thalib untuk menemani. Di perjalanan, ada seorang nenek yang tergeletak lemah di jalanan. Wajahnya yang tua renta semakin terlihat menyedihkan akibat pucat dan lemas kondisi tubuhnya. "Apa yang terjadi dengan engkau, wahai ibu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek yang kondisinya lemah itu pun menjawab, "Aku lapar," sambil terengah-engah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu membawa bekal secukupnya, langsung memberikan bekalnya hingga habislah bekal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Meskipun tanpa bekal sedikit pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Uqail tetap melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan panjang ditempuh dengan melewati gurun yang panas dan kering, kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Uqail menjadi melemah karena banyak sekali tenaga yang terkuras untuk melewati hamparan pasir dan panasnya yang membuat dahaga semakin hebat. Sesampainya di daerah pegunungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat haus dikarenakan jauhnya perjalanan melewati gurun. Lalu beliau menyuruh Uqail untuk mencari minuman dan buah untuk mengisi perut. Uqail pun menuruti perintah Rasulullah. Ditelusurinya gunung untuk mencari sumber air dan pepohonan untuk diambil buahnya. Namun Uqail tidak mendapati sumber air dan hanya buah-buahan saja yang ia dapat. "Ya Rasulullah, aku tidak mendapati air di gunung ini, padahal aku sudah mengelilinginya. Namun belum aku temukan juga," ujar Uqail. Mendengar penuturan sahabatnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Uqail, dakilah gunung itu dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakan, jika padamu ada air, berilah aku minum," tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah yang tidak masuk akal itu membuat Uqail kebingungan dan tidak mengerti. Namun Uqail tetap pergi melaksanakan perintah sembari bertanya-tanya dalam hati, apakah Rasulullah bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Apa yang harus aku lakukan? Menyampaikan salamnya ataukah hanya diam dan balik ke beliau lagi? Ujar Uqail di dalam hatinya. Walaupun pikirannya penuh dengan keheranan, Uqail tetap mendaki gunung. Di tengah pendakian, Uqail mendengar suara asing dan berkata, "Uqail, pergilah mendaki gunung, patuhilah perintah beliau." Perintah suara yang asing itu tak lain adalah malaikat Jibril. Uqail akhirnya sampai pada puncak gunung, lalu menyampaikan salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada gunung perihal air yang dibutuhkan dia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyampaikan salam, Uqail pun kembali menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa kagetnya Uqail ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan gunung. "Wahai tauladanku Muhammad, maafkan aku dikarenakan menghambat perjalanan engkau dengan tidak menyediakan air ketika engkau datang. Aku takut engkau tidak akan memaafkan aku jika itu terjadi. Pasti aku merasakan panasnya api neraka," ungkap gunung itu. Mendengar suara yang berasal dari gunung membuat Uqail semakin bingung dan sekaligus takjub kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan salah satu ciptaan Allah yang tak bernyawa itu dapat berbicara dengan beliau. "Aku akan memaafkan kamu, tapi bolehkah aku minta sedikit air untuk membasahi tenggorokanku?" tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakilah gunung ini hingga sampai puncaknya. Setelah sampai, berjalanlah berbelok menuju tempat yang dipenuhi dengan bebatuan besar yang melingkar.
Di tengahnya terdapat sumber air dan buah-buahan untuk bekal engkau, wahai Rasulullah. Jelas gunung itu kepada Rasul. Uqail beserta Rasulullah SAW akhirnya mendaki gunung itu kembali, dan beliau berjalan sesuai dengan perintah gunung. Sesampainya di tempat yang dijelaskan di gunung tersebut, Uqail sangat terkejut karena ketika mengelilingi gunung itu tadi, Uqail tidak mendapati tempat seindah itu yang terdapat sumber air sangat jernih dan banyaknya pohon yang berbuah segar dan nikmat. Dan inilah sedikit kisah tentang mukjizat Rasulullah SAW yang dapat berbicara dengan gunung. Mudah-mudahan dari kisah ini kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.